Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya, yakni channel keren, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A57. Produsen smartphone asal Tiongkok yaitu Oppo kembali menghadirkan produk terbarunya yakni Oppo A57 2022. Sepertinya smartphone ini hadir dengan desain yang lebih segar dan sejumlah fitur baru untuk melanjutkan kesuksesan varian A series di kelas ponsel mid-range. Selain itu, Oppo juga menghadirkan salah satu fitur premium di kelas harga 2 jutaan, yaitu bernama Super VOOC 33W. Oke guys, langsung aja kita unboxing dan kita cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Kalian mau tahu kan? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Dimulai dari membuka plastik pembungkus dari box smartphone ini. Setelah box terbuka, kita lihat partisi awal terdapat apa aja. Di dalam partisi awal ini terdapat satu buah buku petunjuk, kartu garansi, SIM ejector, serta terdapat soft case yang berwarna bening seperti ini. Kemudian di bawahnya kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang lain. Dan untuk di bagian paling bawah terdapat kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian juga terdapat kepala charger yang mendukung fast charging sebesar 33W. Yang terakhir adalah kita membuka stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Oppo A57-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita akan bahas tentang desain dari perangkat ini. Desain menawan dan ramping dengan teknologi ikonik ini awalnya diperkenalkan pada Oppo seri Reno. Berkat desain ini, bagian bodi belakang smartphone ini dapat nampak berkilau warnanya sesuai pencahayaan. Bodi belakangnya juga dilengkapi dengan lapisan khusus yang membuat jamur dan sidik jari tidak mudah menempel. Lalu untuk bagian tepi bodi juga ditampilkan sedikit menonjol. Hal ini bertujuan untuk melindungi layar saat HP terjatuh. Untuk ukuran dan bobot, bodi HP ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 163.8 dikali 75.1 dikali 8 mm dengan berat 186 gram. Keunggulan lain dari HP ini yaitu sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54, resistensi terhadap percikan air serta debu. Hal ini membuat HP lebih aman digunakan kala kamu sedang beraktivitas baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Oppo A57 diklaim punya durabilitas yang baik. Menurut Oppo, perangkat ini telah lolos uji secara ketat. Tujuannya untuk menciptakan perangkat yang bebas khawatir yang tahan terhadap goresan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Sebagai sebuah smartphone yang ditargetkan untuk multitasking dan gaming, produsen ini menghadirkan sektor layar yang mumpuni. Menurut kami ya, tidak hanya berukuran besar, layar HP ini juga sudah dibekali sejumlah teknologi yang menunjang pengalaman bermain game atau untuk sekedar menonton video. Layar Oppo A57 2022 memiliki bentangan sebesar 6,56 inch. Layar ini terbilang besar dan sangat nyaman digunakan untuk bermain game, browsing sosial media, dan menonton video. Selain itu, layar HP ini menggunakan resolusi HD+, yaitu 720 x 1612 pixel. Selanjutnya, layar ini juga memiliki sudut penglihatan yang baik dan memiliki tingkat kecerahan yang cukup ideal. Menariknya, saat di kondisi gelap,
Kecerahan layar HP ini dapat diturunkan secara drastis hingga 2 nit dan layar masih bisa dilihat. Layar HP ini juga mampu menghasilkan tampilan yang cerah dan warnanya cukup berimbang. Pasalnya ada fitur 100% DCI-P3, 96% NTSC, dan 100% sRGB. Meski masih menggunakan IPS LCD, HP ini mampu menampilkan grafis game yang sangat halus dengan detail yang cukup memuaskan. Kemudian dengan dukungan teknologi respon baru di layar juga membuat sentuhan di layar lebih cepat dan akurat. Alhasil pengguna akan puas menggunakan HP Oppo terbaru ini. Walaupun harganya terbilang murah, namun HP ini bisa dibilang tidak murahan untuk layarnya. Sebagai ponsel mid-range, Oppo A57 2022 diperkuat oleh SoC MediaTek Helio G35. SoC MediaTek Helio G35 sendiri merupakan SoC kelas menengah ke bawah. Chipset ini akan menghasilkan kinerja yang tinggi sekaligus memaksimalkan usia baterai sehingga pengalaman gaming bisa lebih lama dan dinamis. Secara garis besar, chipset MediaTek ini mengandung 8 core CPU. Komposisinya adalah 4 core berbasis Cortex A53 dengan kecepatan 2,3 GHz dan 4 core berbasis Cortex A53 dengan kecepatan 1,8 GHz. Pada memorinya, perangkat ini didukung RAM 4 GB dan memori internal 64 GB. Untuk penggunaan harian, saya rasa spesifikasi HP ini sudah cukup tangguh untuk multitasking. Lalu ada kelebihan lainnya, ponsel mid-range ini juga telah dibekali dengan RAM expansion yang membuat RAM bisa ditambah 4 GB menjadi 8 GB. Kalau untuk sekedar bermain game ringan mungkin HP ini masih layak, apalagi RAM yang digunakan sudah 4 GB. Tapi jika kamu memaksakan ya, kamu ingin memainkan game berat, kamu hanya bisa memainkan game dengan pengaturan low graphic. Jadi berdasarkan spesifikasi tadi, ada hal yang perlu diperhatikan. Di harga 2 jutaan ini, performa chipset ini kurang cocok untuk bermain game di kelas berat. Oke, sekarang kita bahas tentang performa dari ponsel ini. Yang pertama, kita akan uji performa proses bootingnya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses booting ponsel ini. Yang kedua, uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan yang ketiga adalah uji performa memainkan game di perangkat ini. Oke, kita awali dengan proses booting. Perangkat ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses bootingnya, yaitu sekitar 36 detik. Yang kedua, uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Untuk Oppo A57 mencetak skor di angka 119 ribuan. Untuk skornya sendiri terbilang rendah, namun masih cocok untuk bermain game maupun multitasking harian. Oke, kita lanjutkan uji performa memainkan game di perangkat ini. Terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu awal sekitar 31 derajat Celcius. Yang pertama, saya memainkan game ringan yaitu League of Angels Chaos. Memainkan game ringan ini saya menggunakan settingan grafik medium dan untuk rate-nya di angka 40 fps. Seperti kata saya di awal ya, memainkan game ringan seperti League of Angels Chaos ini, perangkat ini dapat memainkannya dengan lancar. Kendala seperti terjadinya lag ataupun frame yang terasa drop saya belum menemukan dengan settingan grafik bawaan smartphone ini. Kemudian untuk suhu perangkatnya, saat saya memainkan game ini, saya belum merasakan hawa hangat yang keluar dari belakang smartphone ini. Masih terasa nyaman dalam memainkan game ini. Oke, kita lanjutkan memainkan game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile di perangkat ini. Untuk settingan grafiknya, saya hanya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone atau mode default, yaitu di Smooth Medium. Dikarenakan saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone, memainkan game PUBG Mobile dapat dengan lancar saya mainkan. Namun sesekali saya masih menemukan terjadinya lag.
Memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini dengan settingan grafik default atau bawaan smartphone, untuk kualitas grafiknya saya rasa masih terlihat kasar. Walaupun begitu, untuk rate-nya sendiri bertahan di 40 fps, masih stabil. Lalu bagaimana tentang suhu perangkatnya saat saya memainkan game PUBG Mobile ini? Menguji performa memainkan game PUBG Mobile, saya hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Dan di dalam waktu 20 menit, saya belum merasakan hawa yang muncul terlalu ekstrim dari belakang smartphone ini. Kemudian setelah 20 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya. Didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Pada bagian kamera, Oppo A57 4G ini memiliki kamera utama sebesar 13 megapiksel. Kamera tersebut memiliki bukaan 2.2 dilengkapi dengan autofocus berteknologi open loop focus motor. Lalu kamera keduanya memiliki resolusi 2 megapiksel, memiliki fungsi sebagai kamera AI. Kamera kedua ini memiliki bukaan 2.4, mode yang ditawarkan memang sederhana termasuk potret, stiker, panorama, pro mode, dan time lapse. Kita lanjutkan kepada kamera selfie-nya, yaitu memiliki resolusi 8 megapiksel bukan 2.0. Menariknya Oppo menghadirkan fitur mode malam di kamera depan ini. Sedangkan untuk perekaman video, baik kamera utama maupun kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi Full HD per 30 fps. Kemudian ada hal yang menarik, yaitu audio yang dihasilkan video ini cukup jelas dan jernih. Lantas seperti apakah hasil jepretan baik itu foto maupun video dari kamera Oppo A57 4G ini? Dan berikut adalah contohnya. Halo, kali ini kita akan coba fitur video rekaman kamera dari Oppo A57. Ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Bagaimana kualitasnya? Pastinya ya, di suasana yang penuh cahaya ini menghasilkan gambar yang bagus, warna yang bagus, dan kedetailan yang dapat ya. Oke, di laju bingkai 30 fps ini coba digerakkan kiri kanan ya, tidak terjadi delay ataupun patah-patah ya saat mengambil objek di depan ini. Dan ini memiliki fitur 5 kali pembesaran. Coba kita besarkan 5 kali pembesarannya, bagaimana kualitasnya, apakah masih terlihat jelas atau pecah-pecah. Kalau pecah-pecah minum ini ya, larutan. Oke, kita langsung ke pengaturan yang lebih tinggi ya, di 1080 pixel per 30 fps. Check it out. Oke, ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Bagaimana kualitasnya? Tentu saja ya, lebih jernih dibanding yang 720 pixel per 30 fps. Jadi untuk warnanya sendiri menyerupai dengan warna asli, kedetailannya dapat, dan ketajamannya juga dapat. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah. Coba digerakkan ke kiri dan kanan. Ya, keren ya. Jadi real time ya, dia tidak ada patah-patah atau delay. Sekarang kita coba fitur yang pembesaran lagi ya. Apakah kualitasnya lebih bagus daripada yang 720 pixel? Kita lihat. Oke, Anda bisa komen di kolom komen ya tentang hasil dari pembesaran dari yang pengaturan 1080 pixel. Good. Oke, ini kita berada di kamera selfie ya, pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk kualitas gambarnya sendiri saya rasa udah cukup ya. Walaupun wajah saya sedikit memutih, namun di sini saya rasa ada unsur eye beauty-nya sehingga memuluskan wajah saya. Tapi jangan khawatir, di sini ada juga fitur eye beauty yang bisa kamu gunakan untuk menambah kecantikan kamu dan bisa kamu upload di media sosial. Sekarang kita coba untuk laju bingkai 30 fps ya, ke kiri dan ke kanan. Apakah terjadi delay atau patah-patah? Saya rasa sama dengan kamera utamanya ya, tidak terjadi delay atau patah-patah saat mengambil objek kamera selfie seperti ini. Oke, sekarang kita coba berjalan ke depan ya. Apakah terjadi delay atau patah-patah ataupun shaky? Saya rasa aman ya untuk kamera selfie ini, ada sedikit ini stabil, tidak terlalu banyak terjadi guncangan atau shaky. Good. Halo guys, balik lagi di Angger Waspada Channel bersama aku Dewi, aku Siti. Di malam hari yang cerah ini kita lagi di Golden Eye Cafe. Malam ini kita mau nge-review HP apa? HP Oppo A57. Nah, sekarang kita juga berada di pengaturan paling terendah, yaitu 720 pixel per 30 fps. Nah, fiturnya apa aja sih? Ada fitur kecantikan, filter, sama flash ya. Ya, untuk kecantikannya, filter kita bisa digunakan
menggunakan hanya pengaturan 720 pixel ya guys. Untuk pengaturan selanjutnya tidak bisa ya guys. Untuk kecantikannya juga bisa diatur sesuai kebutuhan Anda. Oke, kita coba cek sambil jalan. Kita mau cek apa aja nih. Nah, flashnya udah jalan nih ya. Kayaknya pencahayaannya juga pasti cerah soalnya kita menggunakan flash. Nah, kita mau cek delaynya, noise-nya, pencahayaannya. Untuk noise dan delaynya bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan berapa? 1080 per 30 fps. Nah, sekarang kita juga berada di resolusi video yang paling tertinggi ya guys. Nah, coba cek sambil jalan nih. Apakah ada noise-nya, ada delaynya, pencahayaannya bagaimana, apakah lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk fitur di 1080 hanya bisa menggunakan flash ya guys. Nah, sekarang kita menggunakan fitur flash nih. Nah, fitur flash ini bisa digunakan sesudah menyalakan video juga bisa ya guys. Bagaimana, bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke selanjutnya. Guys, sekarang kita berada di resolusi paling tertinggi yaitu 1080 pixel. 30 fps ya, seperti inilah hasil penampakannya agak lebih detail ya dari yang sebelumnya. Noise-nya juga agak berkurang di layar handphonenya. Nggak tahu juga kalau di layar kaca Anda seperti apa, silahkan komen. Sekarang kita sambil jalan delaynya, Noise-nya, pencahayaannya juga ya. delaynya aman ya. Kita juga ada suara musik-musik, apakah suara kita terdengar dengan jelas ya. Nah, kita berada di sebuah kafe yang misalnya naik. Seperti inilah penampakannya. Gimana? Jangan lupa ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Angger Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye. Halo guys, sekarang kita berada di kamera selfie ya. Ya, di pengaturan berapa nih? 720 pixel per 30 fps. Nah, di pengaturan paling terendah ya guys. Cukup terang juga ya. Noise-nya masih ada terlihat sedikit di layar handphone ya. Nggak tahu nanti kalau di layar kaca Anda apakah terlihat noise. Nah, silahkan komen. Sekarang kita tes sambil jalan yuk. Delaynya seperti apa? Apakah ada patah-patahnya? Apakah masih ada pantulan cahayanya ya? Nah, ini agak kita di yang agak terang masih terlihat jelas ya. Bagaimana? Untuk filternya, kecantikannya bisa digunakan sebelum menyalakan video ya guys. Ya pilih-pilih aja tuh dulu filternya mana yang pas gitu karena langsung bakal. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Halo guys, sekarang kita berada di fitur stiker ya guys. Lucu bukan? Jadi kelihatannya unyu-unyu gitu, kayak filter-filter di Instagram loh guys. Ini pakai kamera biasa ya guys. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Aku mau bersampai dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bagai kamu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada.
Guna menghadirkan kepuasan lebih pada pengguna kelas ponsel mid-range, Oppo juga menghadirkan fitur Ultra Linear Stereo Speaker pada perangkat ini. Lalu speaker dengan konfigurasi stereo ini sudah disokong oleh teknologi Direct 3.0. Jadi menghasilkan suara yang nyaring, keras, dan jernih. Berikut adalah keluaran audio dari perangkat ini. Kemudian untuk fitur serta sensornya, saya rasa untuk perangkat ini tidak membawa banyak fitur tambahan yang lebih dan terlihat sangat sederhana. Untuk sensor-sensornya terdiri dari sensor fingerprint, accelerometer, serta proximity. Dan untuk fitur NFC juga masih absen pada perangkat ini. Dan untuk kualitas dari sensor fingerprintnya yang menjadi satu dengan tombol power memiliki kualitas yang baik ya, walaupun tidak terlalu cepat. Lalu untuk fitur face unlock-nya masih terbilang cukup ya. Pasalnya kita harus benar-benar memposisikan wajah tepat pada sensor kameranya. Oppo A57 2022 dibekali dengan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Yang menjadi nilai jualnya adalah Oppo menyematkan teknologi pengisian cepat Super VOOC 33W, charger 33W beserta kabelnya disertakan dalam paket penjualan ini. Oke sobat semua, kesimpulannya adalah Oppo mencoba mengangkat derajat seri A ke level yang lebih tinggi dalam seri Oppo A57 2022 ini. Bagi kami, HP ini hadir dengan spesifikasi yang cukup berimbang di kelasnya. Jika kamu tertarik, kamu akan mendapatkan layar yang lebar yang nyaman digunakan untuk sekedar bermain game maupun mengakses sosial media. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.